Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Kali ini aku akan membahas tentang power bank kembali ya. Dari sini aku ada beberapa power bank ya, punyanya Ugreen, Baseus, Ugreen. Nah, ini kebetulan aku menyimak itu ada yang bertanya mengenai kalau power bank ini tidak ada proteksi untuk pemutusan hubungan kerja loh. Bukan pemutusan hubungan kerja, maksudnya pemutusan pengisian daya ketika sudah mencapai maksimal. Nah, maksimal itu berbeda-beda ya, bro. Maksimal itu ada yang misalkan kayak di iPhone ini ya, di iPhone itu ada maksimal panasnya itu di 80% dia akan cut, dia akan berhenti sendiri, menunggu suhu dingin lagi. Walaupun ini dicas ke charger biasa seperti ini, dia juga akan seperti itu. Dia setelah 80% dia akan cooling down dulu ya, untuk dia setelah dingin baru dia ngisi lagi. Gitu loh. Paham ya? Setelah dingin dia ngisi lagi. Begitu juga yang terjadi dengan power bank. Cuman ada bedanya ya. Ada perbedaan. Mungkin ini yang dimaksud teman-teman kalau Baseus itu ada pemutusan hubungan kerja, sementara kalau Ugreen ini nggak ada. Nah, ini aku tunjukin secara real kenyataannya seperti apa gitu lah. Jadi biar ada pemahaman, jangan salah kaprah nanti dikira kalau punya Ugreen itu tidak tidak ada pemutusan hubungan kerja sementara punya Baseus ada, atau punya Baseus tidak ada pemutusan hubungan kerja sementara yang punya Ugreen ada. Artinya pemutusan ketika pengisian daya sudah mencapai maksimal dia akan berhenti sendiri. Nah, sebenarnya berhenti sendirinya itu berasal dari perangkat kita. Kalau perangkat kita ngegas minta terus ya dikasih sama power bank gitu loh. Paham ya? Kalau perangkat kita ngegas terus, minta terus ya tetap dikasih sama power bank. Itulah namanya power bank. Makanya saya selalu menanamkan tidak digunakan untuk ya kan harian. Power bank itu jelas murni untuk keadaan emergensi, colokan nggak ada, listrik mati. Nah, situasi-situasi yang seperti itu ya beda kita ketika kita menggunakan charger biasa dengan menggunakan power bank itu sangat berbeda penggunaannya. Dan sampai detik ini pun saya tetap menyarankan lebih baik menggunakan charger biasa. Walaupun ada review-review saya mengenai power bank, ya memang power bank diperlukan juga. Tapi ya itu tadi, diingat power bank hanya diperlukan ketika situasi emergensi, situasi mati lampu, situasi kita tidak ada colokan listrik. Nah, itu baru kita gunakan. Clear ya? Sampai sini clear ya? Jadi, pemahaman pemutusan dari ke power bank itu sebenarnya dari handphonenya sendiri. Ketika handphone sendiri ada proteksinya, dia akan berhenti mengecas. Cuman ada yang berhenti, ada yang dibuat sama, karena kan power bank kalau ketika dia tidak ada daya yang ketarik, dia kan akan mati sendiri otomatis. Ini bukti kalau power bank ini ya, nih contoh nih ya, kalau seperti ini kan nyala nih ya, ini kan nyala. Tapi ketika dia tidak ada daya, ya dia akan mati. Gitu loh, dia akan mati sendiri. Itu power bank seperti itu. Begitu juga nanti kalau kita colokkan, ketika daya itu handphone itu memberitahukan ke power bank bahwa dia lagi kepanasan dan mau berhenti dulu, ya dia berhenti baik ke Ugreen juga berhenti, cuman dia tidak putus gitu loh. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya kan, supaya paham, kita cek sama-sama ya, kita lihat
observasinya, oke? Jadi kalau dibilang apa namanya Ugreen ini nggak ada proteksinya untuk apa namanya untuk mati, itu saya rasa nggak mungkin ya. Dalam pengisian gitu ya, dalam pengisian tidak ada proteksi. Misalkan contoh seperti ini ya, ini kan udah 80% ya, ini 80% ya, 80%. Jadi kelihatan ya 80% tadi ya. Nah di sini dia pengisiannya itu akan mati sendiri kalau pakai punyanya apa nih namanya nih, Baseus. Itu akan mati sendiri. Ini 80% ya, kelihatan ya. Kelihatan ya, 80% tuh ya. Nah, nah itu dia 80% ya. Aduh. Pokoknya 80% lah ya. Jadi biar jelas, kalau 80% pengisian ke mana? Ke handphone yang ada sistem proteksi panas, dia akan tidak mengisi daya, itu berlaku juga di produknya Ugreen ya, pengecasan ke Ugreen. Tapi mungkin ada yang menerimanya nggak ada proteksinya, itu salah. Itu salah. Kalau menurut saya itu salah. Cuman beda antara proteksinya ini dengan produk lain, itu mungkin beda. Artinya gini bedanya. Ketika dia sudah mencapai 80%, seperti yang sekarang ini sebentar lagi akan mati ya. Setelah panas dia, ini mungkin karena udah nggak panas ya. Jadi kalau panas, handphone itu panas, setelah 80% proteksinya dia akan berhenti. Tapi kalau pakai Baseus ini, dia akan mati dan tidak bisa mengisi lagi. Sisanya yang 20% itu tidak ngisi lagi. Beda ya, sama kalau kita ke Ugreen ya. Misalkan kita colokkan ke Ugreen seperti ini kan sudah 80% ya. Misalkan sudah 80% seperti ini ya. Dia tetap aja nyala ini ya. Pengisiannya tetap nyala. Tapi wattnya itu antara 0 sampai 1 watt aja. 0 sampai 1 watt. Nah, seperti ini nih. Dia prosesnya menunggu handphone ini adem. Nah, karena memang tertulis ya di proteksinya dari handphone ini, kalau dia posisi panas akan berhenti untuk mengecas dulu. Nah, itu loh. Ini dengan posisi seperti ini ya, 1 watt aja, ampere 0,2 ampere, dia tidak mengisi. Dia akan menunggu sampai perangkat ini adem. Itu loh. Nah, ini masih hangat ya. Sebentar lagi dia akan mengisi lagi. Beda dengan ini. Gitu loh. Jadi nggak mungkin ya power bank itu, yang apalagi yang sudah punya nama brand yang besar, itu tidak mungkin tidak ada proteksinya. Ya. Nih. Kita coba ya ke sini ya. Nah, proteksinya itu beda. Kalau ke sini dia proteksinya itu akan mati istilahnya itu loh. Nah, kalau mati, nah itu kalau dia mati, dia tidak ngisi lagi. Gitu loh. Ya kan? Dia tidak ngisi lagi ke sini. Malah jadi kalau aku sendiri ya kurang nyaman ya. Karena tidak ngisi kok, udah tidak ngisi lagi. Ini kalau panas ini akan mati. Gitu loh. Dan tidak akan ngisi lagi. Tapi kalau pakai yang ini, yaitu tadi, dia tetap jalurnya tetap ada, tapi wattnya kecil. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi membedakannya
harus dari sisi itu, harus dicek langsung. Kenapa tidak mungkin berpikir ya kan, wah nggak ada proteksinya bahaya. Ya kalau power bank ya jangan dipakai untuk harian. Power bank saya selalu menekankan untuk emergency, ya. Keadaan tidak ada colokan listrik, lampu mati, ya kan, di jalan. Nah, seperti itu, ya. Nah, kan mati kan? Ini kondisinya panas. Begitu kondisinya panas, dia akan mati. Dan ini dia tidak ngisi lagi karena dia sudah meminta, handphone ini meminta dia tidak akan ngisi dulu sebelum charger ini handphone ini adem gitu loh. Nah, ini dia mati. Ya, jelas ya. Nah, tapi kalau di sini dia tetap hidup. Nah, tetap hidup. Nih, aku tunjukin ya. Nah, nih. Cuman bedanya dia wattnya hanya kecil 0, sampai 1 watt aja udah nih. Dia jadi sistemnya dia menunggu sampai si handphone ini adem, baru dia ngisi lagi ke sini. Clear ya? Kita tunggu sebentar ya. Jadi ini biarin dulu ya, kita tunggu aja, kita tunggu dia ngisi lagi atau tidak. Oke? Kita tunggu ya. Ini ya. Jadi setelah 5-6 menit ya, dia melakukan pengisian kembali nih, jadi 13 watt lagi ya, 12-13 watt lagi nih, kelihatan ya, pasti kelihatan lah, nggak mungkin nggak kelihatan. Ini tuh hurufnya gede nih, sekarang hurufnya gede, biasanya kecil-kecil kan, karena sekarang aku pakai punya e-torch ini loh ya. Nah, ini lihat, dia 82% nih. Nah, nih 82%. Aduh, nggak kelihatan, sebentar. Tuh. Nah, ini dia 82%. Tadi 15 jamnya, dan ini berarti sekitar 5-6 menit dia mengademkan daripada suhu handphone ini. Gitu loh. Ketika dia sudah adem, nah dia baru ngisi. Tapi beda dengan punya ini, punya Baseus ini. Dia memproteksi setelah ini panas 80%, karena 80% itu otomatis ya, pengisian diberhentikan dulu dari pihak handphonenya. Nah, bedanya di situ. Kalau punya Baseus ini dia tidak ngisi lagi, jadi cuman selesai nggak selesai kumpulkan 80%, udah selesai. Nah, itu loh yang kadang aku ya ada plusnya, ada minusnya. Kalau mungkin plusnya ya udah geletakin aja, diemin, nanti 80% mati sendiri ya kan. Tapi minusnya ya pengen 100% jadi nggak bisa. Karena kenapa? Ya itu 80% udah mati gitu loh. Nah, beda dengan punyanya Ugreen. Dia ketika 80% dan dia tidak menerima lagi pengisian, dia akan tetap berjalan jalurnya, cuman dia wattnya hanya 0, nah seperti ini. Dia kalau panas 0, gitu loh. Ketika dia panas 0, jadi dia tidak akan ngegas terus. Itulah yang dinamakan proteksinya, gitu loh. Oke, sekarang ini 85%. Nah, ini naik lagi. Kita tunggu sampai penuh. Ya, sampai penuh bagaimana kondisi daripada pengisiannya. Ini coba, ini masih berapa nih? Oh, masih 20% ya. Nah, ini kita tunggu pengisiannya sampai full. Ya. Sampai full itu berapa persen? Nah, ini dia, lihat turun lagi dia kalau ketika panas. Ya. Jadi gitu ya, ada proteksinya. Kita tunggu sampai full aja ya. Nah, ini udah 100% ya. 100%. Ntar. Tunjukin 100% ya. Nah, makanya aku selalu bilang, kalau pakai power bank, kita harus memperhatikan proteksi itu hanya di 80% tadi. Ya, proteksi.
ini tetap jalan, wattnya tetap berjalan. Dia mengisi terus sampai dia panas kalau berhenti. Nah, sekarang kita buktikan kalau ini Basius ini tadi ada proteksinya kan, yang ngomongnya kalau bisa mati sendiri. Nah, tapi kalau sudah seperti ini 100%, coba nih kita isi ya. Apakah berhenti? Nah, lihat nih, tetap jalan kan? Padahal di sini sudah 100%. Di sini sudah 100%. Dia cuman akan berhenti, bedanya dia di 80%, dia berhenti dan memutus. Gitu loh. Tidak bisa ngisi lagi. Tapi bedanya sama Ugreen, dia akan 0,0 sampai 1 watt aja pengisiannya. Tapi dia tetap berjalan sampai dia kondisi dari handphone ini adem, baru dia ngisi lagi. Nah, inilah yang aku jadi kasih kesimpulan. Kenapa? Aku cabut dulu ya. Jadi, kalau kita ngecas namanya pakai power bank, ya tidak bisa ditinggal tidur. Gitu loh. Memang harus namanya power bank itu, udah disebut power bank itu untuk emergency. Kondisi situasi di mana kita tidak ada colokan, tidak ada aliran listrik, dan saat di luar ruangan, yang mengisinya memang seperlunya aja, gitu loh. Ini terbukti. Walaupun dia ada proteksi pemutusan, tapi dia di 80%. Putus mati. Sama halnya dengan Ugreen ini, dia terputus 80%, tapi tidak terputus mati. Dia tetap ngisi. Nah, ini aku buktikan kalau 100% dia tidak mau mutus. Inilah power bank, ya. Ya, tidak ada ini 100% terus diputus sama power bank itu. Coba deh power bank yang lain tancepin gitu, tetap aja seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dulu informasi mengenai pemakaian power bank. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen. Oke, thank you ya.